Ya lu kenapa sih? Itu bukan setan ya? Coba nih ya. Apakah lo percaya dengan setan? Aduh. Percaya. 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 Agak. Setan tuh cuman doktrinan aja gitu. Percaya dong. Ini depan gue. Setan semua. Percaya. Agak percaya. Itu makhluk Allah yang ada di dunia ini walaupun tidak terlihat tapi mereka ada. Iya. Setengah-setengah. Ya percaya nggak percaya sih mas. Nggak pernah ngeliat, cuman cerita selalu ada gitu. Ya lu kenapa sih? Percaya. Nah, lo ini tipe yang penakut atau pemberani? Penakut. Pemberani. Pemberani. Biasa aja. Gue belum pernah lihat, jadi gue nggak 100% percaya. Aku setan. Berani. Kalau sama cewek, lo sendiri takut. Ya gue memberanikan diri gue tapi nggak yang seberani itu. Tapi gue nggak penakut. Pemberani, justru gue penasaran sih. Karena emang belum pernah ngeliat wujud setan secara asli selain teman gue gitu kan. Kalau sendiri takut, kalau rame-rame Kabur. Takut aku dimainin juga. Penakut. masa cowok takut. Berani lah. Setan takut sama gua. Oh gitu. Kalau takut-takutin takut. Dulu penakut, lama-lama jadi Penakut. Menurut lo setan apa sih yang paling serem? Semuanya sih. pocong, genderuwo, sama banaspati tuh. Genderuwo. Genderuwo kali ya. Gondrong, gede, hitam. Sundel bolong. Punggungnya uletan gitu, ngeri. Semuanya serem ya. Saya nggak pilih kasih. Tuh kan saya baik. Kuyang. Tapi katanya kuyang bukan setan ya? Kuyang karena dia ngisepin... Boneka jaib. Nggak pernah. Aku setan. Kagak ada. Gua lebih serem dari setan. Oh gitu. Cuman nggak takut sih. Nyi Roro Kidul. Itu bukan setan ya? Suzana, no debat. Lu lihat matanya tuh kayak bener-bener melotot gitu, lo kayak mau keluar. Gue takut sama pocong karena dia dibungkus. Karena gua ngeliatnya kuntilanak ya. Pocong sih. Pengalaman paling horor yang pernah lo alamin? Ada nggak ya? Biasa aja. Nggak ada. Karena nggak pernah ngeliat. Kalau setan beneran belum? Simulasi kalau ketemu setan ya gitu. Diem, batu, aku batu, aku batu, aku batu gitu paling. Nggak ada. Nggak takut gua sama setan. Gua malah berharap punya pengalaman ketemu. Nantangin setan nih, nekat nih. Ini kejadian Tabokin setan baru lari. Tetangga gue yang kakek-kakek sering duduk samping rumah gue gitu, sering nyapa gue dari gue SD sampai SMP. Dia meninggal terus pas gue mau SMA, gue lewat lagi jalan situ, bangkunya nggak dipindahin. Kayak kalau kata orang sih arwahnya ada di situ. Jadi gue ngeliat di situ, pernah malam-malam pulang ada di situ duduk. Belum pernah lihat gue. Nggak mau. Belum. Ngerokok gitu kan. Tiba-tiba gue ditabuk dari belakang. Gue nengok bapak gue. Nggak pernah, alhamdulillah. Jadi waktu itu aku lagi sendirian. Pernah dulu tuh, waktu Aku sering video callan sama teman aku dari jam 10 malam sampai sahur jam 2 jam 3-an gitu. Aku biasanya pesan ke ojol beli makanan. Akhirnya aku taruh HP aku, ngambil paket makanan aku. Rud, itu di kepala kamu apa? Terus apaan sih orang lampu? Gue lebih serem dari setan. Terus gue screenshot kata dia. Matiin dulu tuh video callnya. Pas dikirimin, kayak genderuwo, kayak bentuknya hitam terus berambut panjang gitu. Kalau tiba-tiba di depan lo ada setan, apa yang akan lo lakukan? Astaga. Baca ayat kursi kali ya. Bang, join. Kalau bisa teriak ya, kalau enggak... Ya paling gue cuma bilang, diem please, gue nggak ganggu lo. Nangis palingnya. Tapi kalau lagi sendiri, Gue gampar setannya. Terus gue tapi kabur sambil panjatkan doa sih. Santai aja. Bang, rokok nggak bang? Gue biasa ya. Atau gue lari. Lari nih gue. Ini kurang pula gila. Bro, kemana ya bro? Baca ayat kursi. Gue gebukin dulu sih, atau gue lemparin sesuatu, apa itu beneran setan beneran atau enggak. Apaan tuh ya? Enggak kayak gitu kayak. Gue langsung lari gitu. Surprising intinya guys. Baca ayat kursi. Tapi udah agak lupa. Takutnya jadi Allah mau balik lana. Udah, liatin aja.
Kalau setan ngeliatin wujud itu bukannya ngeluarin energi banyak ya? Biar aja energinya habis. Ntar dia sakit. Meninggal. Kalau setan meninggal gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan. Ini saya lagi teringat di macam-macam metal-metal dulu nih. Dulu waktu masih di underground music itu, saya paling suka gambar syaitan. Ya, yang pokoknya yang paling horor, yang paling mengerikan, image syaitan, bikin di kaos, di mana gitu loh, poster, di stiker. Nah, karena memang itu bayangan yang ada di pikiran seorang seniman tadi. Jadi apa yang kita lihat sebetulnya, ya apa yang kita lihat di film-film, ada kuntilanak, ada pocong, genderuwo, semua itu adalah image dari orang-orang, khayalan daripada orang-orang yang mewujudkan film itu. Ya, karena sampai hari ini ya, saya rasa belum ada bukti nyata, bentuk nyata ya. Kecuali konten-konten settingan daripada YouTuber-YouTuber itu yang orang mandiin kuntilanak, mandiin semua, ataupun bukain talinya pocong, itu kan buat viewer aja. Perlu teman-teman sahabat pahami ya, bahwasanya kita wajib beriman kepada makhluk Allah. Dua yang jelas dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia. Jadi ada jinnya. Dari kalangan jin ini tercipta dari api, manusia tercipta dari tanah, malaikat tercipta dari cahaya, dari nur. Ya, dari kalangan jin ini ada iblis namanya. Ya, iblis inilah yang dulu ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengikut iblis ini disebut syaitan. Syaitan ini minal jinnati wan nas. Jadi syaitan ini dari kalangan jin dan manusia. Jadi syaitan ini perlu kita pahami adalah ada dua, ada yang nggak nampak, ada yang nampak. Yang nggak nampak yang jin itu, yang gaib yang harus kita imani dan bentuknya bisa berubah-ubah suka-suka mereka. Ya, jin ini makhluk Allah dan kita wajib beriman tentang keberadaan jin. Dia berada di dimensi yang lain yang kita tidak bisa melihat. Dan dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Tapi kita harus yakin Allah bisa melihat mereka. Dan mereka tidak akan bisa apa-apa tanpa izin Allah, tidak akan bisa mengganggu kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada syaitan dari kalangan jin, itu lemah mereka. Dan tapi ada syaitan dari kalangan manusia, ini yang bahaya nih. Syaitan dari kalangan manusia ini ngeri banget. Karena dia godainnya betul-betul nampak. Ketika syaitan dari kalangan manusia mengajak maksiat, dia tungguin di depan rumahmu. Ente bilang aku nggak ada duit, dia bilang gua bayarin. Nah, ini syaitan juga dari kalangan manusia. Nah, jadi kalau syaitan dari kalangan jin ini, kita takbir Allahu Akbar, dia lari. Kita baca Quran, dia lari. Kita baca ayat kursi, dia lari. Kan dibilang tadi itu. Kalau syaitan dari kalangan yang nggak nampak dari jin ini, baca ayat kursi, dia lari. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, dia hafal ayat kursi juga. Kapan dia lari? Kata kita lempar kursi, baru dia lari. Jadi sahabat sekalian ya, jangan takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan alhamdulillah saya pribadi sampai detik ini belum pernah melihat ya. Teman-teman yang mengaku pernah melihat, wallahu a'lam bishawab, tolong saya belum sampai di sana pengalaman saya. Ya, mungkin kalian boleh tonton ya konten-konten horor yang banyak di YouTube itu. Tapi saya yakin itu semua settingan. Ya, karena nggak mungkin kamera yang diciptakan manusia bisa menangkap bentuk mereka yang Allah katakan mereka gaib. Mereka berada di alam yang berbeda, di dimensi yang berbeda. Mereka punya kehidupan seperti kita. Mereka punya anak, jin-jin itu ya. Dan jin itu pun ada yang Islam, ada yang non-Islam. Ada yang beriman kepada Allah, ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udahlah, kalian fokus, perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki amal ya. Dan kurangi nonton film hantu ya. Biar kalian nggak takut ke kamar mandi di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngaji? Bisa lah. Bisa dong. Dikit. Bisa dong. Bisa, gue ngaji kok ke maghrib. Ya, dikit-dikit. Banyaknya bisa, cuman ikut 3. Aba, ngaco lah.